Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, nama saya Labib Salahuddin Al-Haddad, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Quran dan Sains Al-Islah. Di sini saya ingin mempresentasikan dalam mata kuliah tafsir tematik tentang kesehatan. Lafadz yang ingin saya kaji yaitu lafadz fasiru, yaitu berjalan, yang nanti dalam pembahasan ini saya akan mengkaitkan manfaat berjalan bagi kesehatan. Nah, surat yang saya angkat di sini yaitu surat Ali Imran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena maka dari itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Seperti itu. Ayat ini merupakan ayat di mana asbabun nuzulnya ditengarai sebab kekalangan di perang Uhud. Maka dari itu Allah menghibur kaum muslimin dengan mengatakan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah ada sebelum kamu zaman di mana Allah membinasakan bangsa-bangsa, negara-negara. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena lalai atau tidak patuh dengan utusan Allah, yaitu seorang Rasul. Maka dari itu siapapun yang suatu bangsa atau suatu kaum bila tidak mentaati Rasul, maka akan Allah binasakan suatu kaum, negara, dan bangsa tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini saya dalam menelaah surat Ali Imran ayat 137 ini saya memakai tafsir fi Zilal Quran, tafsir Al-Azhar, dan juga tafsir Jalalain. Yang pertama saya di sini akan membukanya dengan tafsir fi Zilal Quran. Nah, dalam tafsir fi Zilal Quran ini, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, dalam kata berjalan ini yang saya fokuskan di berjalannya, berjalan di dunia itu merupakan panggung kehidupan gitu, yang mana di dalam kehidupan ini banyak seperti buku yang mana dapat kita baca oleh muka, dapat kita pikirkan oleh pikiran kita, dapat kita rasakan, sehingga dapat dicapai kesimpulan bahwasanya kita itu tidak dalam berjalan dalam fasir fil ardi untuk mengetahui sebab musabab suatu kaum ataupun mengetahui suatu ilmu pengetahuan, itu kita tidak perlu untuk melaksanakan suatu perjalanan, akan tapi kita cukup untuk membaca buku. Karena ya memang dalam tafsir ini saya setuju tentang hal itu, karena apa ya, karena memang kalau misalnya orang itu membaca, maka akan banyak sekali kayak pengetahuan ataupun pemikiran yang baru, yang mana jasad kita itu berada di sini, akan tapi pikiran kita itu melayang kemana-mana. Nah, itulah, dan pikiran kita itu menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, itulah yang dinamakan kayak fasiru fil ardi gitu. Jasad kita itu berada di sini, akan tapi kita itu kita dapat mengetahui yang jauh-jauh di belahan dunia, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tafsir Al-Azhar. Nah, berbeda dengan tafsir Fizilal Quran. Kalau misalnya tafsir Fizilal Quran untuk kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita cukup berdiam diri dengan membaca, memanfaatkan hati dan akal kita. Tapi kalau tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka ini, kita itu harus berjalan, kita harus pergi, kita harus menjelajah bumi, seperti itu. Karena dengan membaca buku saja itu tidak kuat dalilnya, seperti itu. Maka dari itu kita harus untuk mengadakan perjalanan, seperti itu. Nah, maaf suara saya agak
agak gimana gitu soalnya lagi cuacanya lagi nggak mendukung, enak badan. Lalu yang selanjutnya dengan tafsirnya ini eh, tafsir Jal, tafsir Jalalain ya. Nah, kalau tafsir Jalalain itu memang tafsirnya yang sangat tafsir yang sangat tekstual gitu. Nah, jadi kalau fasiru fil ardi, maka di dalam tafsir tersebut itu dijabarkan ya memang kita disuruh untuk berjalan gitu. Bang dulu kaifa kana akibatul mukadzibin, maka kita itu disuruh untuk belajar dari umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu, yang dimana bangsa tersebut itu Allah timpakan musibah dan kebinasaan bagi mereka karena mendustakan utusan-utusan Allah. Nah, dulu kan banyak sekali kayak utusan-utusan para nabi dan rasul yang diutus ke Bani Israel ataupun di belahan dunia yang lainnya. Banyak dari utusan-utusan Allah tersebut itu mereka mendustainya, bahkan ada yang juga yang membunuhnya, seperti membunuh utusan rasul. Maka dari itu Allah menimpakan kebinasaan bagi mereka. Nah, di dalam tafsir Sifatul Tafasir dijelaskan qad khalat min qablikum sunanun ay qad madat sunatullahi fi umamin madiyah bil halaki wal istisali bisababil mukhalafatihim min anbiya'i suma fasir fil ardi fangdur kaifa kana aqibatul mukadzibin au ta'rifu akhbarul mukadzibina wa ma nazala bihim li tata'addamu bima tarawna min athari halaki wa hadza bayan. Nah, di sini sangat jelas bahwasanya seperti tafsir-tafsir yang sebelumnya, tafsir ini menjelaskan tentang sebab-sebab Allah itu menghancurkan suatu negara dan kota-kota karena mereka itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu kita disuruh untuk mencari tahu dengan ya berjalan tersebut, tahu agar kita tidak mengulangi kesalahan di masa yang sekarang kita lalui seperti itu. Karena memang kita itu harus mencari kayak inti gitu dari suatu peristiwa sehingga kita tidak mengulangi lagi apa yang diharamkan oleh Allah seperti itu. Lalu dalam tafsir Al-Jilani disebutkan fasiru bimakna madya min qablikum wa fi quruni madya wa sya'ni wa qa'i'i ilati bainal umami al-halaki sama al-manhu al-munahhakati fi bakhri dolali wal khosharoni wal wa in aradtum an ta'tabiru minha fasiru fil ardi au alimut tabi'iyyati ayyuhal mufarridun as-saihuna fi malakatis samawati wal ardi fangduru fi atharihim wa adlalihim kaifa kana akibatul mukadzibin, surah Al-Imran. Nah, di dalam tafsir ini menyeru orang-orang yang beriman dan yang taat kepada Allah untuk untuk tekun dan terus berbuat baik dan terus pada porosnya untuk mentaati apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena memang kembali lagi penafsirannya Allah itu membinasakan negara-negara dan bangsa-bangsa lain itu disebabkan karena kesalahannya sendiri seperti itu. Maka dari itu kita itu disuruh untuk fasir fil ardi, untuk berjalan di muka bumi, untuk menelaah sebab-sebab alasan Allah membinasakan kaum-kaum tersebut, untuk kita itu tahu konsekuensi apa konsekuensinya ketika kita mendustakan Allah serta Rasulnya seperti itu. Lalu ini yang kita perlu tahu ya. Nah, fasir fil ardi berjalan itu dalam hal medis itu mempunyai manfaat yang sangat besar gitu. Di sini dalam ayat surat Ali Imran ayat 137 ini saya fokuskan di
lafaz berjalannya saja. Nah, di antara manfaat dari berjalan itu satu, mengurangi berat badan. Jadi teman-teman yang sekarang berat badannya lagi over, maka jangan pakai sepeda motor kalau kemana-mana, cukup jalan saja, kemanapun dan dimanapun jalan saja. Nah, menurut penelitian dari Dr. Caroline Richardson mengatakan bahwasanya berjalan 20-40 menit itu mengurangi sedikit dari berat badan. Nah, Dr. Caroline juga melibatkan 307 relawan dalam penelitiannya. 307. Nah, yaitu apa namanya? Berjalan apa namanya? Untuk berjalan gitu, ternyata dalam 1 tahun itu bobotnya itu turun 2,25. Nah, sebenarnya jalan kaki selama 1 mil dapat mengurangi 100 kalori dalam tubuh. Nah, lalu menurut Sabar Surbakti mengutip dari Rip of Ignoyan, dengan jalan kaki 4 kali dalam seminggu, durasinya itu 40 menit, dapat mengurangi 18 pound beratnya dalam 1 tahun. Di samping itu juga mengurangi risiko penyakit ganas dan berbahaya. Jalan salah satu di antara latihan aerobik juga adalah dapat mencegah obesitas. Jadi kayak apa namanya, olahraga aerobik gitu loh. Di dalam olahraga aerobik itu juga ada ininya apa, ada berjalannya juga. Nah, yang mana berjalan tersebut itu juga apa namanya, bermanfaat untuk mencegah obesitas. Nah, ini yang mungkin dialami oleh mahasiswa gitu. Nah, jalan kaki itu mencegah stres dan depresi, teman-teman. Nah, jalan kaki menyembuhkan depresi dan kegelisahan dikarenakan pergi ke tempat yang menyenangkan. Nah, kayak gini lah. Teman-teman saya yang apa namanya, yang sekarang itu mahasiswa gitu, masa-masa UAS pasti lagi stres semua. Nah, teman-teman saya itu lagi stres. Nah, maka dari itu obat dari stresnya teman saya itu sebaiknya mereka itu mengadakan suatu perjalanan atau piknik. Nah, seperti itu. Atau bertraveling lah, mencari kayak apa namanya, pemuas pemikiran lah, pemuas pikiran lah, biar nggak stres. Nah, juga ke taman, ke gunung atau kemanapun, sehingga tubuh itu mengeluarkan hormon endorfin yang membuat orang itu jadi bahagia. Lalu yang C, menurunkan resiko penyakit jantung dan paru-paru. Nah, kembali ke Duke University mengumumkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit dapat mengurangi kayak resiko apa namanya, resiko metabolic syndrome, yaitu penyebab terjadinya penyakit jantung dan paru-paru, jantung dan diabetes. Nah, peluang ini berjalan selama setengah jam dapat mengurangi bahaya penyakit jantung selama 11%, terutama bagi perempuan. Juga untuk meningkatkan denyut jantung, disarankan agar berjalan 3 hari seminggu selama 20 menit, dapat berjalan kaki pada setiap tingkat atau kecepatan 2 atau 3 kali dalam 1 minggu, paling tidak 20 menit akan meningkatkan ketahanan pembuluh jantung. Dengan meningkatkan ketahanan jantung dan paru-paru akan meningkatkan kemampuan dan hanya terlatih lebih lama dan lebih kuat, tapi juga untuk melaksanakan tugas-tugas harian tanpa lelah. Nah, itulah manfaatnya. Lagi juga yang 4, meningkatkan daya ingat. Nah, mungkin kita harus tahu ya bahwasanya kalau orang berjalan itu manfaatnya itu mencegah penyakit Alzheimer. Alzheimer itu penyakit yang apa ya, penyakit yang kita itu tiba-tiba kayak amnesia gitu, lupa pikun. Nah, tiba-tiba pikun. Nah, ini itu bisa dialami oleh semua kalangan usia, usia muda, usia tua. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa namanya, berjalan ini untuk meningkatkan daya ingat, maka dari itu bisa membebaskan dari penyakit Alzheimer. Juga berjalan juga dapat menghindarkan dari risiko kanker payudara, menurunkan lemak perempuan, dan apa namanya, menjadi sumber estrogen seperti itu. Lalu itu saja mungkin pembahasan dari saya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.